Assalamualaikum Bu Devi, apa kabar Bu Devi? Sehat-sehat nggih? Waalaikumsalam Bu Tiwing, ya alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kok saya amati hari ini Bu Devi kok tidak kelihatan bersemangat ya, dan tidak ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa Bu masalahnya? Itulah Bu Tiwi. Sebenarnya kan saya memang ada sedikit masalah, namun kok saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Tiwi ada waktu nggak? Mohon maaf loh ini jika misalnya saya mengganggu waktu dan kesibukannya Bu Tiwi. Insya Allah ada waktu Bu saya, dan jangan sungkan, tapi tidak mengganggu saya kok. Ya, alhamdulillah, terima kasih loh Bu sebelumnya. Jadi gini Bu Tiwi, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga nggak bisa tenang. Halo Bu Tiwi. Ya halo, maaf Bu, suaranya nyendat. Eh, Kenapa Bu Devi? Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bu Devi harapkan dari hasil kita sharing nanti? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain Bu yang ingin Ibu dapatkan? Apa ya? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu Devi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Devi? Monggo silakan, mungkin bisa diceritakan Bu Devi. Gini, Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Devi mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa, Bu? Itu Bu, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana, Bu Devi? Apakah Bu Devi dinilai kurang mengelola kelas dengan baik atau seperti apa kok sampai dikritik seperti itu? Sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, terus lalu bagaimana tanggapan Bu Devi terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya ya Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam proses KBM? Sepertinya yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tapi mengapa Bu Devi tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok, Bu. Iya, sebenarnya itu sudah bagus ya Bu. Kemudian soal output, menurut Bu Devi bagaimana hasilnya saat Bu Devi mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam Bu, beda-beda, dan belajarnya pun juga mungkin dengan apa namanya seperti metodenya metodenya berbeda-beda ya Bu ya. Maksudnya setiap murid kan tidak sama ya cara dia menangkap apa yang kita sampaikan gitu. Oh iya ya, Bu ya. Betul juga, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya?
Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa sih yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu Bu, supaya Bu Devi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, jadi setelah ini Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Jadi setelah Bu Devi menceritakan ini loh, gimana perasaannya Bu Devi? Terima kasih Bu ya. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman sih membuat, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Devi itu masih merasa sedikit resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, iya ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Devi merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu. Karena Bu Devi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bu Devi memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas mungkin merasa tersinggung ya, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Devi bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Devi dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Devi harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat Bu Devi dalam mengajar. Supaya Bu Devi nanti tidak semakin optimis dalam mengajar gitu, tidak kecewa gitu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya Bu, semoga saja Ibu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bu Devi selanjutnya? Ya Bu, iya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang bagus Bu Devi. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bu Devi lakukan? Kayaknya saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas, Bu. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajarnya, ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya Bu Devi? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga kan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Subhanallah Bu, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Bu Devi ambil sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan idenya Bu Devi. Oke. Alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah jadi tambah parah dan melebar nih Bu. Iya Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Devi, pada akhirnya Bu Devi bisa merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Devi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Devi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin adakah batasan deadline waktunya Bu? Ya baik Bu Tiwi, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Itu mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk anjuran dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Tepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Iya Bu, bagus. Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Devi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Devi tersebut?
Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya ya, ide yang bagus sekali Bu Devi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Bu Devi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega gitu loh Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ya Bu Devi, demi anak bangsa. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Devi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.